Yang pertama nih, rambut tuh kan ini ya, bersebar jigrat. Salah potong samping juga pasti. Dan rambut begini paling bahaya. Bikin tublok bisa apa enggak? Bisa, cuman kalau tempat wisata apalagi? Kalau tempat wisata di Banjarmasin. Apa yang memutuskan Mas Andre menikahi dia? Oke, halo teman, balik lagi sama gue Jule. Dan hari ini gue sedang ada di Banjarmasin. Tepatnya itu di The Goodwill Barbershop. Dan hari ini tuh gue pengen cukur salah satu orang yang menang giveaway. Tadi gue cek rambutnya itu dia masih nggak terlalu panjang gitu ya, masih ya agak pendek. Kan biasanya orang cukur sama gue tuh cukuran koma hair, curtain. Nah gue nggak tahu dia cukur apa. Yang pasti tadi gue lihat rambutnya itu jigrak. Bagian sampingnya, bagian atasnya, dan tebal juga. Rambut kayak gini, setahu gue ini berbahaya kalau sampai salah potong. Kita langsung tanya aja dia mau potong bagaimana. Yuk. Jadi gue di sini sudah bersama Mas siapa namanya? Mas Andri. Andri. Iya. Andri bukan Andre ya? Andri. Andri. Iya. Mas Andri. Menang giveaway kemarin ya? Betul. Di The Goodwill. Di The Goodwill Barbershop. Barbershop. Jadi apa yang membuat Mas Will pengen Mas Will lagi? Mas Andri pengen cukur sama saya. Kebetulan dari dulu emang selalu follow dan nonton konten YouTube-nya Bang Jul. Oke. Kebetulan dulu tidak mengerti tentang rambut. Setelah nonton YouTube-nya Bang Jul, jadi lumayan lebih tahu. Oke. Nah sekarang hari ini mau potong gimana? Maunya sih tublok. Oh tublok. Kenapa tublok? Karena pengen diberantakin ke bawah. Berantakan ke bawah, iya. Coba bentar gue cek dulu ya. Yang pertama nih rambut tuh kan ini ya super jigrat dan tebal. Nah bagian depannya ini tuh kayak ngangkat gitu loh. Bikin tublok bisa apa enggak? Bisa, cuman harusnya jadinya begitu tuh. Jadi ngangkat. Nah kalau saran gue kalau pengen yang ke bawah jadinya nggak tublok, sampingnya itu tetap disambungin, terus ininya tuh tetap ikutin naturalnya aja. Jadi nggak dipatahin. Kalau tublok kan bagian sampingnya patah, atasnya mangkok. Nah rambut lu kalau dibikin mangkok, polanya jadi mangkok beneran nih. Salah potong samping juga pasti naik nih, ya kan? Iya. Dan rambut begini paling bahaya kalau potong kependekan atau pola yang salah sampai atas sini nih. Misalnya belah samping nih, pola sampai atas sini udah pasti naik begini. Wah itu udah susah ngatasinnya, harus dipanjangin dulu 2 bulan. Jadi selain itu ada masalah rambut lagi? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Oke. Jadi mungkin bagian sampingnya akan dibuat taper nggak sampai habis supaya tidak naiknya ke sampingnya tuh melebar banget. Atasnya ya di tekstur dikit. Harusnya sih aman sih. Kan gue jago banget. Betul sekali. Nah gagal. Gagalnya nggak diliatin sih. Oh iya, bukan. Oke, teman-teman, jadi tadi gue keramas dulu karena Mas Andri ini pakai pomade. Dan pomade-nya oil base ya? Oil base. Masih ada sisa-sisa pomade-nya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita hajar aja. Mas, gue kan baru pertama kali ke Banjarmasin. Jadi selain makanan, kemarin nyobain makanan enak-enak sih. Kayaknya yang bakal baik lagi itu sih kalau gue sini. Kalau tempat wisata apa lagi? Kalau tempat wisata di Banjarmasin, kacamatanya satu. Salah satu tempat wisata di Banjarmasin itu Pasar Terapung. Pasar Terapung? Iya, betul.
Tadi Yang pagi jadi kita ke ikonik. sana Oh, pagi rencananya. tadi. Rencananya ke sana. Cuman Ya, belum sempat. cuman terampung-ampung di kasur. Sebelum gua potong ini kayaknya kan gua potong dari sampingnya dulu ya. Cuman lu tuh bagian sininya ada pola sendiri nih. Jadi gua harus mencari naturalnya itu yang bagus di mana. Karena rambutnya jigrat, ini harusnya jangan terlalu ke atas. Lu terakhir potong di mana? Terakhir di Barbershop juga barber atau di pangkas? Di barber juga. Biasanya potong model apa? Set part. Oh, set part. Nah, kalau bikin set part tuh bahaya nih di sini nih. Maksudnya bisa, cuman harus belahnya tuh harus pas. Oh iya, tapi rambut begini misalnya ada customer nih atau di rumah nih kalian nih, kalau punya rambut yang sama kayak gini, pengen sampingnya gimana ya bang biar gak jigrat? Sebenarnya tidak bisa, karena pasti jigrat rambut begini tuh. Pasti karena rambutnya emang udah lurus. Kalau lurus itu dipotong pendek pasti naik. Nah bedanya kalau polanya benar, naiknya itu mengganggu aneh atau enggak gitu. Jadi kalau polanya benar harusnya tetap aman, tumbuhnya tetap aman, modelnya gitu. Makanya penentuannya hal yang paling penting adalah di ngebelah ini, section ini, cutting gitu ya. Mungkin lo pernah atau selalu merasakan ketika habis potong rambut selalu aneh bagian sampingnya. Iya, bagian samping biasanya. Samping kanan naik-naik ya. Naik terus. Ya. Karena memang susah rambut begini. Dan selain susah, beberapa tukang cukur tuh mereka tidak ngasih tahu di awal bahwa akan terjadi seperti ini. Kayak gue kan bilang pasti jigrat. Kalau jigrat nggak bisa dihindari. Cuman gue usahakan supaya jigratnya itu nggak mengganggu, nggak aneh, dengan pola yang benar. Bisa kalian lihat di sini rambutnya masih basah, cuman udah naik. Basah aja berat naik, apalagi kering nih, pasti lebih ngembang. Makanya gue antisipasi di awal bilang bahwa nantinya akan tetap jigrat, karena tanpa dipotong pun ini udah jigrat kiri kanannya. Masnya tinggal di mana? Berapa jauh dari sini? Sekitar 20 menit dari sini. 20 menit dari sini. Kalau 20 menit di Jakarta itu jauh banget. Bisa bukan jauh, dekat. Dekat. Kalau di sini harusnya jauh, 20 menit. Iya, 20 menit. 20 atau 15 menit lah kayaknya. Kalau ke Banjarbaru tuh bisa kalau ke Banjarbaru sekitar sejam atau 40 menitan. Oke. Gue taunya itu doang, Sah. Kerjaan di bidang apa kerjaan? Kerjaan di bidang pedagang. Di bidang pedagang, jualan. Jualan apa? Jualan sembako di pasar. Oh, sembako di pasar. Sembako. Beras apa gitu. Kayak gitu. Juragan sembako berarti. Lagi Amin, merintis. Amin. Lagi merintis udah berapa tahun nih merintis? Baru sekitar 1 tahun. Oh, biasanya orang itu merendah kayak baru merintis nih, baru 10 tahun biasanya gitu. Kayaknya gue juga sama nih, basicnya tuh gue dagang juga, nyokap tuh ngerantau dari Sukabumi ke Bekasi. Ya. Jualan ini warung nasi Sunda gitu. Oh, nasi Sunda ya. Iya. Dan gua terbiasa dengan lingkungan jualan gitu. Jadi kadang kalau ada pelanggan itu yang nganterin minumnya gua, yang menyambutnya gua. Dari zaman SD dulu. Oh, dari zaman SD. Jadi kayaknya hal-hal yang berbau jualan gue juga senang. Sekarang kan gue menjual diri juga.
Jual jasa lebih tepatnya. Iya, jual jasa. Kan kalau jasa produknya kita. Iya. Jadi jual diri. Iya, betul. Nah. Cewek suka yang gimana? Lebih. Udah berkeluarga? Udah keluar. Oh, udah. Cuman belum punya momongan lagi. Oh, semoga Amin. cepat ya dikasih ya. Amin. Baru nikah atau? Udah sekitar 3 tahun. 3 tahun? Iya, lumayan. Apa yang memutuskan Mas Andre menikahi dia? Yang memutuskan Pacaran berapa tahun? pacaran sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya, kurang lebih 3 tahun. Iya, jadi apa yang kayak kayaknya gue nikah sama dia deh. Kayaknya ada yang sesuatu yang beda dari dia itu. Oh iya. Sesuatu yang beda. Apa dia? Kalau apa yang beda dari dia? Mungkin sifatnya. Oh, sifatnya. Iya. Kita semua tahu bahwa sifat orang berbeda-beda. Jadi itu standar. Apa yang identik beda? Apa ya? Atau enggak yang jangan beda deh. Kalau beda susah. Yang bikin suka aja. Gue cinta nih sama dia nih. Kayaknya ya itu sifatnya sih, sama nerima orang apa adanya itu loh. Oh, sifatnya. Sifat yang bagaimana? Sifat yang nerima orang apa adanya itu, menerima saya apa adanya. Nerima Mas Andre apa adanya. Mau berjuang dari awal. Oh, itu ya. Nama istrinya siapa? Andrianot. Nama istrinya? Nuril Komaria. Nuril Komaria. Nuril Komaria. Nih. Kita bikin rumah tangganya hancur. Oke, teman-teman, jadi cukurannya udah selesai dan ya, Mas Andri. Jadi potongannya sebenarnya tidak mengubah banyak, tidak mencukur banyak gitu maksudnya, cuman mengubah bentuknya. Jadi kan tadi potongannya tuh blok ya. Sebenarnya ini bisa kalau pengen ke bawah, misalnya nggak pakai produk apa gitu ya. Udah natural ke bawah juga oke, aman-aman aja. Dan kita lihat di sini yang paling penting adalah bagian bentuk di sini nih. Itu sudah nggak begini lagi, dan ini tanpa produk juga harusnya nggak naik ya, udah sesuai sama bentuk kepalanya. Yang paling penting itu, sisanya kalau pakai produk bisa dikatasin samping gini. Nah, cuman agak diberantakin. Gue lebih suka berantakan sih. Tapi di rumah pakai produk atau enggak? Kadang pakai produk. Kadang, iya tadi kan pakai pomade ya. Ya, jadi cukurannya ini sebenarnya gue main aman aja, karena memang dari jenis rambutnya agak bahaya untuk di model yang macam-macam. Jadi gue hanya sedikit mengubah bentuknya supaya pertumbuhannya nanti juga bagus pada saat di rumah. Dilihat di kaca, oke nggak? Oke. Bener nggak? Oke. 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 Iya. Aman. 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 Bagus. Bagus. Jadi 500.000 ya. Iya. Oke, teman-teman, jadi begitulah cukur hari ini di Banjarmasin di The Goodwill Barbershop. Mungkin buat teman-teman di Banjarmasin nih yang nanya ke gue, Bang, rekomendasi barbershop di Banjarmasin. Gue bisa rekomendasikan The Goodwill Barbershop ini buat kalian karena kemarin gue ada mengajar juga di sini buat teman-teman tukang cukur di sini ada 6 orang. Nah, harusnya mereka itu tahu cara gue melayani si customer, tahu cara gue berkomunikasi ke customer. Jadi kalau lu datang ke sini mengeluhkan apapun itu, harusnya mereka tidak bete, nggak ada mut-mutan lagi, dan nyukurnya juga lebih senang harusnya, dan kualitasnya yang pasti lebih meningkat, lebih bagus lagi.
Kalau jelek, minta gratis sama ownernya. Ownernya tuh Mas William ya. Jadi gue sudah koordinasi ke dia, jelek gratis atau next syukurnya bisa gratis. Maksudnya atau minta refund. Oke, teman-teman, Mas Andri terima kasih banyak. Ya. Jadi satu hal lagi. Makanan apa yang harus gue cobain di Banjarmasin? Gue kemarin lontong orari, terus ketupat apa? Ketupat kandangan. Kandangan, Iya. patin bakar. Soto Banjar. Oh iya, soto Banjar belum. Selain itu ada lagi nggak? Kayaknya lebih ikonik itu sih. Lebih ikonik soto Banjar. Soto Banjar. Oke, habis ini kita langsung cobain soto Banjar. Mas Andri sekali lagi terima kasih banyak. Iya, terima kasih Teman-teman terima kembali. kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule, jangan lupa sisiran.